Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah membuka hati saya, dan saya mau meresponi kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu itu saya diam-diam, akhirnya gengsi sih masih ada. Saya mulai pinjam Alkitab kepada teman saya yang tadi musuhan. Pinjam dong Alkitabnya. Waktu saya pinjam Alkitab, teman ini rupanya diam-diam dia berdoa dan berpuasa supaya saya betul-betul disingkapkan kebenaran. Saya baca Alkitab, saya baca di kantor. Jadi kalau di kantor di laci, lagi baca Injil, saya buka lacinya. Kalau ada orang tutup. Terus menerus saking asiknya, tanpa disadari sebelah saya ini kaca. Tembus ke ruangan sekretaris. Sekretaris instruksikan semua office boy untuk mengawasi di jendela-jendela ngintip. Memang saya sedang baca Injil. Akhirnya ditelepon ke suami saya, jadi di rumah diawasin. Karena apa? Karena yang biasanya saya sembahyang tahajud bukan lagi sembahyang tahajud, tetapi saya sudah baca Alkitab. Saya baca. Jadi kalau pagi mau kerja, saya bilang sama suami saya, "Pak, duluan masuk mobil." Karena apa? Di tas saya ada Injil. Tapi suami saya udah curiga, udah masuk mobil mundur lagi, "Buka tasmu." Saya buka, apa isinya? Injil. Ketika dengar Injil itu, langsung Alkitab itu dia ambil, dia tamparin ke muka saya. Langsung saya dibanting, diinjak-injak dan diancam akan dibunuh kalau saya sampai jadi orang Kristen. Semua keluarga saya ditelepon. Dan seketika itu juga semua keluarga berdatangan ke rumah saya. Terus terjadi suatu argumentasi dengan keluarga. Keluarga makin panas dan penuh ancaman. Saya pikir itu ancaman biasa. Ternyata apa yang diancamkan itu jadi kenyataan. Lalu panggilah tokoh-tokoh ulama di sekitar rumah. Ternyata mereka pun tidak bisa membuktikan bahwa nubuatan Ulangan 18 ayat 15 itu untuk Muhammad. Tapi keluarga saya gengsi dong. Keluarga saya punya banyak murid, malu, dan akhirnya keluarga saya menganggap bahwa saya gila. Dan apa yang terjadi, baik keluarga saya dan suami saya datang ke kantor rame-rame, minta supaya saya dipecat karena saya jadi Kristen, apalagi dengan alasan dia gila. Bayangkanlah kalau gila nggak jadi dokter saya sekarang. Waktu itu saya dibilang gila. Waktu itu hanya dirumahkan, tapi saya dapat gaji. Karena tidak ada alasan masa jadi Kristen dipecat. Gak ada alasan apa-apa. Saya dapat gaji. Tapi waktu dirumahkan itu disiksa, dianiaya habis-habisan. Wah, saya betul-betul waktu itu tuh kayaknya tuh, kalau bukan karena kekuatan Tuhan saya nggak sanggup lagi. Lalu karena saya dianggap gila, dibawa ke seorang tokoh ulama yang terkenal di Jakarta. Ternyata juga praktek perdukunan juga. Rumah itu rumah kosong, harus bawa persyaratan anduk baru, semua serba baru. Lalu di sana ada bak seperti ini, kayak bak baptisan. Lalu penuh dengan bunga. Karena saya dibilang gila, saya direndam di bak itu, karena jangan sampai kemasukan roh Yesus. Direndam dengan bunga. Rambut saya dulu segini, panjang sekali. Jadi dari air bak itu diangkat, ditarik, diangkat, ditarik. Ya jelas saya teriak, "Tuhan Yesus, tolong saya!" Ketika saya berteriak nama Yesus, cambuk itu nempel di punggung saya. Cambuk itu cambuk abri loh. Sakitnya luar biasa. Sehingga air yang dalam bak itu campur darah. Kedua kalinya saya berteriak lagi, lebih keras lagi, "Tuhan Yesus, tolong saya!" Lalu dukunnya yang ketakutan. Neng, udah Neng, diam Neng. Nanti kedengaran tetangga, kesempatan gue kencengin lagi. Ketiga kalinya, "Tuhan Yesus, tolong saya!" Direndam tuh diangkat. Waktu diangkat tuh saya bersaksi, saya tunjuk dukun itu, "Bapak
saya harus bertobat. Bapak yang melakukan suatu perbuatan syirik di hadapan Tuhan, pulang gaplok habis. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Lalu waktu itu dikasih minum sama dukunnya, saya muntahkan seberas itu, pecah di bibir saya. Lalu pulang, sampai pulang dalam basah kuyup, saya pikir sudah selesai. Ternyata di rumah sudah ada yang tunggu lagi. Naik banding lagi keluarga saya. Dari Masjid Al-Azhar, 4 orang, 2 merekam, 2 jadi saksi. Bahkan diputuskan saya harus diajukan ke pengadilan. Waduh, kok begini urusannya ya. Waktu itu saya berdoa, kok begini sih Tuhan, mengikut Tuhan kok susah amat. Waktu itu dia ancam saya, dan saya akan dibawa diarak-arak di Masjid Al-Azhar. Saya hanya berdoa belum kenal gereja. Berdoa hanya kuncinya, saya berdoa, Tuhan kenapa harus alami seperti ini. Lalu dari masjid itu diputuskan supaya saya bercerai dengan suami. Saya katakan justru karena saya sudah mengenal kebenaran, saya tidak mau bercerai kecuali karena kematian. Marah lagi orang ini. Jadi direkam itu kasetnya, semua argumentasi akan diajukan ke pengadilan. Saya berlutut di kaki Tuhan hanya dari pihak masjid itu dan tokoh ulama supaya saya pisah satu rumah tapi pisah kamar. Saya sendiri, suami saya dengan kedua putri saya pikir nggak apa-apa supaya saya konsentrasi untuk berdoa dan baca Alkitab. Ternyata berapa puluh Alkitab dibakar hilang. Jadi satu rumah tidak boleh, hubungan komunikasi ngobrol dengan anak pun tidak boleh, hanya pandang-pandangan aja. 3 orang pembantu pun ikut nganiaya saya, kurang ajar kalau dipikir. Gajinya minta sama saya tapi dia aniaya. Tapi Tuhan kasih kekuatan karena aku mau taat kepada Tuhan. Aku siap menghadapi apapun duka. Waktu itu akhirnya datang dari masjid itu, saya tunggu tidak jadi. Lalu keluarga saya naik banding lagi, dikunci di kamar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih apa-apa, hanya dikasih buku tentang ketuhanan Yesus, Keluaran Kiblat Center, kalangan Kiai Haji Mundari. Isinya Antonius saja yang Kristen tidak percaya kalau Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Tetapi Antonius karena tidak mengerti kekristenan dengan benar, sehingga Antonius pindah agama yang lain. Sekarang banyak Antonius karena tidak mengerti kekristenan dengan benar, sehingga Antonius nyebrang agama yang lain. Waktu itulah saya bersyukur ada yang mengingatkan kepada saya mana yang benar dengan yang tidak. Ya, dikunci, lalu badan saya panas, kering, kurus sampai udah keluar darah di sini. Dibawa harus berhadapan dengan tokoh ulama di masjid yang besar di daerah Cempaka Putih. Hanya bawa 1 balok es batu untuk menahan panas kepala saya. Dipapah